Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel tutorial service. Di video kali ini saya kedatangan handphone Oppo A1K yang kondisinya lemot ya. Jadi ketika handphone dioperasikan berjalan dengan lemot ya. Jadi ketika kita menyentuh apa yang kita inginkan lambat untuk dibuka ya. Misalkan untuk membuka aplikasi tetapi handphonenya lambat dibuka. Ini merupakan keluhan konsumen yang ingin mengatasi handphone Oppo A1K ini yang kondisinya lemot atau lambat dioperasikannya. Biasanya hal ini terjadi karena yang pertama yang sering terjadi ya saya temui, memori internal penuh. Di sini sudah ada keterangan jelas ya, memori internal hampir habis. Jadi dengan penuhnya memori yang ada di handphone Oppo ini dapat menimbulkan handphone lemot ya. Jadi pengoperasiannya kurang cepat dibandingkan dengan memori telepon yang masih banyak tersisa ya. Dan yang kedua di sini ada pembaruan perangkat lunak ya. Jadi handphone ini juga meminta pembaruan untuk update ke versi terbaru ya. Jadi di video kali ini saya akan mengatasi handphone Oppo A1K ini yang kondisinya lemot dengan memperbarui softwarenya ya ke versi terbaru ya. Sebenarnya cara untuk mengatasi handphone lemot ini bukan hanya dengan pembaruan ya, tapi dengan mereset pun bisa dapat mengatasi handphone yang lambat ya. Tetapi resiko kalau handphone di reset, data, foto, baik video akan hilang ya. Artinya kembali ke setelan pabrik ya. Itu cara yang pertama, yaitu dengan mereset. Dan karena handphone ini yang punyanya ingin data-datanya tetap ada, tetap aman ya. Karena banyak data yang penting mungkin di handphonenya, tetapi ingin mengatasi handphone yang lemot ini ya. Jadi di tutorial kali ini saya akan menggunakan cara untuk mengupdate atau memperbarui software yang ada di handphone Oppo ini ya, yang tipenya Oppo A1K. Baik, langkah pertama yang harus dilakukan harus tersambung ke jaringan internet ya untuk mendownload file updatean yang ada di handphone. Terserah kalian mau menggunakan jaringan data seluler atau jaringan wifi, tapi di video kali ini saya akan menggunakan jaringan wifi ya. Baik, kita nyalakan jaringan wifi-nya, sudah tersambung ya ke jaringan wifi. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pengaturan ya. Kita masuk ke pengaturan. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada keterangan pembaruan perangkat lunak dan ada angka 1 yang ada tanda merahnya ya. Ini merupakan handphone yang meminta pembaruan ya. Jadi wajar saja handphone ketika dipakai lambat atau lemot ya, karena handphone ini juga sudah meminta ingin diperbarui ya. Baik, langkah selanjutnya kita buka pembaruan perangkat lunak. Nah, kemudian di sini akan ada tampilan seperti ini, versi baru terdeteksi ya. Kemudian karena saya sudah mendownloadnya, jadi tinggal diperbarui saja ya. Bagi yang belum mendownloadnya silahkan didownload dulu ya. Maka harus tersambung ke jaringan internet untuk mendownload versi barunya ya. Jadi seperti itu, bagi yang belum mendownload silahkan didownload dulu. Dan bagi yang sudah mendownload seperti saya ini ya, saya sudah mendownload pembaruannya,
tinggal dipasang saja pembaruannya. Caranya kita pilih ya, perbarui kini. Maaf, bukan ketik, kita pilih perbarui kini. Maka akan timbul tulisan memverifikasi ya. Jadi akan memverifikasi pembaruan yang ada di handphone Oppo A1K ya. Biasanya untuk proses pembaruan ini berlangsung cukup agak lama ya. Baik, kita tunggu proses pembaruannya. Cara ini berlaku bukan hanya untuk handphone Oppo A1K saja ya. Jadi bisa untuk tipe-tipe yang lain juga, baik Oppo A5s, Oppo A3s dan sebagainya ya. Dan caranya juga sama persis untuk pembaruan di handphone Oppo-nya ya. Baik, kita tunggu sedang proses updating flash white ya. Kita tunggu saja sedang proses updating sampai di sini sampai penuh dan sampai merestart kembali dan sampai hidup kembali ke tampilan utama ya. Baik, kita tunggu saja. Jadi di sini keterangannya sekitar 4 menitan, jadi kita tunggu saja ya sampai proses update-nya selesai ya. Baik, kita tunggu proses update-nya. Dan untuk proses update-nya ini berlangsung cukup agak lama ya. Jadi jangan panik ketika kalian proses update-nya kok lama sekali. Jadi kita tunggu saja sampai penuh ke sini ya, dan sampai handphone merestart sendiri ya. Jadi usahakan pada saat pembaruan seperti ini baterai di atas 50% ya. Dan boleh untuk di bawah 50%, bisa juga sambil dicas ya, tidak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya baterai di atas 50% ya. Baik, kita tunggu proses update-nya. Baik, kita taruh handphonenya ya, karena proses update-nya berlangsung cukup agak lama ya. Kita tunggu sebentar lagi ya, sampai handphone merestart sendiri ya. Jadi ketika misalkan handphone meminta pembaruan, maka kalian perbarui saja ya, supaya handphone dapat dioperasikan dengan cepat dan tidak lemot. Karena biasanya handphone per 1 bulan atau 2 bulan bahkan 3 bulan, tergantung pemakaian ya, akan meminta pembaruan perangkat lunak ya. Jadi ketika ada permintaan pembaruan perangkat lunak, maka alangkah baiknya diperbarui ya, agar sistem handphone dapat berjalan dengan baik dan lebih cepat ya. Baik, kita tunggu, maka handphone secara otomatis akan merestart ya, dan tampilannya akan seperti ini. Baik, kita tunggu proses restartnya ya.
Baik, kita tunggu sedang proses restart, dan jangan panik ketika muncul tampilan Oppo yang agak lama seperti ini ya. Karena proses ini juga membutuhkan waktu yang cukup agak lama juga. Jadi kita tunggu saja sampai masuk ke tampilan utama ya. Alhamdulillah proses restartnya pun sudah selesai. Jadi kita tinggal cek saja handphonenya ya. Baik, kita cek handphonenya. Jadi lebih enak disentuhnya ya, dan lebih lancar lagi setelah update-nya selesai. Kemudian kita cek di pengaturan. Maka di sini pembaruan perangkat lunaknya sudah selesai, dan kita pilih pembaruan perangkat lunak. Kita tunggu. Maka di sini ada keterangan perangkat lunak Anda sudah mutakhir ya. Jadi sudah yang terbaru ya. Kemudian langkah selanjutnya, karena di sini ada keterangan sedang menyelesaikan update sistem. Jadi kita tunggu saja, sedang proses menyelesaikan update sistem. Nah, ketika tampilan tersebut sudah hilang, berarti sudah selesai dalam update sistemnya ya. Kemudian ketika kita cari ya, di sini tidak ada yang namanya penyimpanan penuh ya setelah update ya. Jadi jika misalkan punya kalian masih ada di sini, jadi kalian tinggal hapus sampah-sampahnya itu. Jadi dapat menghapus sampahnya misalkan di menu pengaturan ya. Terus kalian masuk ke bagian manajemen aplikasi. Baik, kita tunggu, sedang proses membuka manajemen aplikasi. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kan banyak aplikasi-aplikasi ya. Kemudian kita tampilkan proses sistem. Ya, kan sudah kita tampilkan ya proses sistemnya. Nah, di sini kita dapat mengecek file-file sampah misalkan ya. Saya akan cek di Chrome. Nah, di sini kan ada penggunaan memori 286 MB ya. Jadi misalkan jika kalian ingin menghapus sampah di bagian Chrome, maka kalian tinggal pilih ini penggunaan memori, kemudian tinggal pilih kelola ruang. Kita tunggu, sedang proses. Nah, di sini kalian dapat menghapus semua data ataupun kosongkan ruang yang sebesar 48 MB ya. Jadi misalkan saya akan hapus semua data ya. Hapus semua data yang ada di file Chrome ya. Maka di sini sudah terhapus ya. Maka di sini tinggal 161 MB lagi ya. Jadi seperti itu, tinggal kalian cari saja sampah di bagian aplikasi mana yang gede ya. Jadi kalian tinggal hapus saja yang tidak penting. Misalkan di Google atau di Google Play Film dan sebagainya.
Jadi seperti itu untuk mengatasi jika ada keterangan penyimpanan penuh dan tidak ingin menghapus data, foto, ataupun video yang ada di handphone. Jadi seperti itu caranya. Baik, semoga bermanfaat tutorialnya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa.